Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu dengan saya, teman-teman mahasiswa, di dalam kelas pemeranan, di mana mata kuliah pemeranan ini merupakan pemeranan lanjutan dari teknik dasar pemeranan di semester 3. Dan sekarang kita masuk pada kelas pemeranan di semester 5. Dan apa yang ingin saya sampaikan sekarang ini merupakan satu hal gambaran umum tentang apa-apa dan bagaimana kita ketika menjadi seorang guru nantinya itu bisa mengajarkan tentang apa itu seni peran secara basic, secara mendasar, secara elemen. Dan ini akan saya sampaikan pada teman-teman, dan semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik, dan nanti di akhir itu Anda bisa mengerjakan tugas juga sekaligus betul-betul menangkap apa-apa yang menjadi hal informasi penting di dalam kelas pemeranan ini. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang gambaran umum pemeranan itu sebenarnya apa dan posisinya di mana. Jadi begini, saudara-saudara, seni peran itu ada di dalam salah satu unsur-unsur seni pertunjukan teater. Teater adalah merupakan suatu bentuk seni pertunjukan yang dipentaskan di atas panggung lalu ditonton oleh orang banyak. Orang mungkin pada umumnya menyebut ini sebagai seni pertunjukan drama, gitu ya, yang di dalamnya ada dialog-dialog, percakapan, konflik, struktur dan lain sebagainya. Jadi seni pertunjukan yang dipentaskan di atas panggung. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam teater itu yaitu ada satu pemeranan, yang keduanya adalah naskah lakon, yang ketiga adalah artistik, ya, penataan artistik, lalu yang keempat adalah musik, penataan musik, juga yang kelima ada sutradara, manajemen, terus juga ada yang ketujuh adalah penonton. Ya, tadi keenam adalah manajemen, lalu yang ketujuh adalah penonton. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa pemeranan itu posisinya adalah posisi inti, posisi yang sangat penting yang ada di dalam seni pertunjukan teater. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai pemeranan itu. Ya, pemeranan adalah sebagai ilmu murni dalam seni peran atau dalam seni teater. Ya, itu adalah jadi apa-apa yang kita lakukan adalah secara langsung ditunjukkan oleh diri kita dan ditonton oleh orang banyak, tadi dilakukan di atas pentas. Pemeranan juga merupakan suatu unsur terpenting dalam seni pertunjukan teater, di mana manusianya adalah manusia disebut sebagai aktor. Jadi sering kita sebut aktor seni peran, gitu ya. Nah, ini adalah manusianya adalah disebut sebagai aktor. Kalau perempuan mungkin aktris, ya. Kalau perempuan itu mungkin aktris. Lalu permainan, ya, permainan yang dilakukan oleh seorang pemeran atau aktor ini adalah disebut sebagai acting. Nah, lalu acting itu apa?
acting itu uh, merupakan sebuah gerak laku seorang pemeran, seorang aktor di atas panggung dengan aksinya dia melakukan percakapan, dia melakukan dialog. Itu adalah gerak laku seorang pemeran atau aktor atau aktris di atas pentas, dan dia melakukan satu interaksi, satu komunikasi estetik dengan penontonnya. Lalu 4 aspek yang selalu hadir dalam setiap proses pemeranan, yaitu 1, meniru watak, ya. Yang kedua, merupakan sebuah perwujudan watak atau mewujudkan watak. Dan yang ketiga adalah teknik keterampilan. Yang keempat adalah unsur magis atau pukul daya impresi terhadap penonton. Itu adalah aspek-aspek yang ada di dalam seni peran atau proses pemeranan dalam pertunjukan teater. Nah, kemampuan pemeranan, nah, ini adalah hal yang harus diingat dan diperhatikan dengan sangat baik. Kemampuan seorang pemeran itu adalah yang harus diutamakan adalah 1, kemampuan menganalisa naskah. Nah, kemampuan menganalisa naskah di dalamnya ada dia memahami tentang tema naskah secara keseluruhan, lalu sinopsis cerita dari keseluruhan naskah itu atau pertunjukan itu, lalu adalah mengenal dengan penokohan yang ada di dalam cerita itu. Penokohannya siapa aja, tokoh A, tokoh B, tokoh C misalnya. Nah, lalu setelah memahami naskah itu secara keseluruhan, juga seorang pemeran harus punya kemampuan untuk memahami konsep pertunjukannya yang diberikan oleh sutradara. Misalnya ini pertunjukan mau dibawakan dengan realisme atau non realisme. Realisme adalah satu konsep pertunjukan di mana realitas keseharian itu diangkat ke atas panggung. Gerak laku itu seperti kita melakukan aktivitas sehari-hari, bangun pagi, minum kopi, itu adalah konsep realisme. Kemampuan seorang pemeran yang kedua adalah dia mampu untuk menganalisa perannya itu sendiri, menganalisa tokoh itu sendiri, tokoh yang ada di dalam naskah atau pertunjukan teater itu, pertunjukan drama itu. Dia harus menganalisa tokoh itu sendiri. Saya diberi kasih peran oleh sutradara menjadi tokoh B. Nah, kita sebagai pemeran harus bisa menganalisa tokoh itu, ya, harus menganalisa tokoh itu. Nah, misalnya dalam menganalisa tokoh itu, misalnya mengidentifikasi peran, ya, itu yang paling penting adalah misalnya dia usianya berapa, 20, 30, 80 tahun misalnya. Lalu kondisi fisiknya seperti apa? Apakah misalnya segar, atau misalnya dia lebih rapuh, atau dia sedikit ada hal yang kurang begitu normal di dalam tubuhnya, gesturnya. Lalu kondisi psikologisnya seperti apa? Kondisi kejiwaan seperti apa? Apakah dia apakah dia memang mungkin orang gila, atau mungkin memang waras, dan seperti apa? Atau hal normal seperti biasa, kondisinya stabil, psikologinya stabil misalnya, ya. Nah, lalu
Setelah itu kita mengidentifikasi tentang hubungan antar tokoh. Misalnya tokoh A dengan tokoh B itu adik kakak atau bukan, atau orang lain, atau misalnya hubungan kerja atau dan lain sebagainya. Uh, jadi kesimpulannya adalah seorang ketika kita menjadi ya, tentu saja menjadi seorang pemeran harus mampu menganalisa naskah secara keseluruhan dan juga menganalisa tokoh itu sendiri. Lalu ini juga untuk kalian teman-teman mahasiswa yang nantinya kelak menjadi seorang guru, seorang pelatih atau pengajar lainnya, bahwa seorang pengajar atau pelatih itu ya harus paham dasar-dasar konsep seni peran itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan ya. Satu, menganalisa naskah secara keseluruhan, analisa tokoh peran ya yang ada dalam naskah tersebut. Ya itu tuh yang harus dikuasai bagi kita sebagai seorang pengajar nanti. Oke. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemeranan, mata kuliah pemeranan di semester ini, dan harapan saya Anda bisa menyimpulkan sendiri dan mencari referensi-referensi untuk menjadi bahan perkembangan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ada satu tugas yang ingin teman-teman lakukan, dan ini kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya ingin melihat hasil dari proses berpikir ya teman-teman dalam menghadapi seni peran itu dalam bentuk seni pertunjukan monolog ya. Jadi tugasnya adalah buatlah sebuah penampilan monolog pendek, misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Lalu dimainkan oleh Anda sendiri. Anda membuat naskah sendiri atau mungkin mengambil dari naskah yang lain, boleh lalu Anda mainkan. Itu ya. Jadi tolong dikumpulkan hari ini juga, dan dikumpulkan di video ya. Hasil monolog itu di video, di upload di YouTube, nanti akan saya lihat seperti apa. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.